Shalom, kita baca kitab Keluaran bab 10 dengan judul perikop Tulah ke-9, Gelap Gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Sudah 9 tulah, tinggal satu lagi. Tulah ke-9 ini juga boleh dianggap sepele, gelap gulita. Ya, kalau kayak kita sekarang mati lampu, mati listrik, gelap. Tapi sekarang masih ada senter. Dulu ya paling obor. Jadi orang mungkin harus nyalakan obor. Tapi saking gelapnya ya, dikatakan bahwa orang tidak bisa melihat temannya. Lihat ini. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Oh, berarti ini lebih gelap daripada gelap ya. Seperti gelap di dunia akhirat nanti ya, yang tidak bersama Yesus tidak melihat terang, sebab Yesus adalah terang. Gelap gulita, tidak bisa bangun dari tempatnya selama 3 hari ya. Ya seperti kalau kita mati lampu atau mati listrik gitu kan, apalagi kalau malam, ya sudahlah, ya tidur saja sekalian ya. Jadi malas bangun-bangun ya, tidur aja ya. Kalau siang hari kan mati listrik kan paling tidak bisa nonton TV, tidak bisa nyalakan mesin cuci. Kalau malam hari ya itu ya, tidur aja ya, mau ngapain lagi. Sebab ini 3 hari, berarti siang hari juga gelap. Bayangkan kita mati listrik aja mengeluh ya, ngeluh bertubi-tubi ya. Ya bagaimana ini PLN, mati listrik terus ini, sering sekali mati listrik. Ini 3 hari, bayangkan 3 hari ya, gelap ya, siang hari pun gelap. Tapi lucu ini, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Loh, kok bisa? Di tempat orang Mesir gelap gulita selama 3 hari. Tapi di tempat orang Israel, yaitu di tanah Goshen. Tanah Goshen tuh di ini nih, Goshen ini. Ya, ini Israel ya, Kanaan sini. Ini tanah Goshen ya. Di sini terang benderang. Sementara di bagian Mesir yang lain di sini nih, tempat Raja Firaun, gelap gulita ya. Kan aneh itu. Bukankah ini sebuah
tanda yang dahsyat dari Tuhan. Mau bukti apa lagi ya? Diberi bukti, diberi mukjizat, masih nggak percaya. Pantas saja sekarang Yesus ini sudah memberi tanda mukjizat yang dahsyat, bisa mengubah air menjadi anggur, bisa membuat roti untuk 5.000 orang dari 3 roti dan berapa ikan, 5 roti dan 3 ikan, bisa memperbanyak roti, bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Saat itu juga mau butuh bukti apa lagi? Bisa bangkit dari mati, yaitu seperti zamannya Firaun ya. Firaun melihat tanda mukjizat yang begitu dahsyat ya, sampai ini yang ke-9 ini ya. Tapi masih juga berkeras hati. Jangan mengeraskan hati, sebab kalau mengeraskan hati nanti Tuhan ya sudah, biarkan keras. Jadi Tuhan mengeraskan hati Firaun ya. Jadi kita harus minta, lembutkan, Tuhan lembutkan hatiku, maka Tuhan akan melembutkan. Jangan mengeraskan hati, maka Tuhan akan mengeraskan hati kita. Jangan mengeraskan pendirian. Sudah melihat mukjizat yang dahsyat, masih nggak percaya. Demikian juga soal Yesus. Yesus menunjukkan siapa dirinya. Di zamannya Firaun melihat kuasa Tuhan begitu dahsyat. Yang melakukan ini semua adalah Tuhan, Tuhannya Israel ya, Tuhan kita sekarang juga ya, satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan lihat ini, Tuhan melakukan semua keajaiban ini. Jadi yang bisa melakukan semua ini adalah Tuhan ya. Jadi ahli-ahli sihir Mesir pun nyerah ya, nggak bisa, kami tidak bisa lagi ya. Kalah oleh Tuhan. Jadi yang bisa melakukan semua perbuatan ajaib ini hanya Tuhan. Demikian juga apa yang dilakukan Yesus. Siapa coba yang bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Yesus? Yang menyembuhkan orang sakit langsung ya, nggak pakai obat-obatan ya. Dokter mungkin dikasih resep ya, minum ini 3 kali sehari, lalu selama 3 hari atau 5 hari sembuh ya. Tapi ini langsung hari itu juga mertuanya Petrus dikunjungi Tuhan Yesus, kemudian dipegang tangannya, sembuh demamnya. Kalau kita demam tuh harus minimum 5 hari atau 3 hari lah ya, dikasih antibiotik ya, kasih paracetamol ya. Butuh waktu 3 hari. Itu cara manusia, cara Tuhan saat itu juga. Itu bukti Tuhan yang bisa melakukan ya. Tapi tentu beberapa orang seperti Petrus juga bisa melakukan itu ya. Tapi itu karena diberi oleh Tuhan Yesus kuasa. Sementara Tuhan Yesus, dialah yang berkuasa, sebab dia adalah Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak mengatakan di dalam nama Tuhan, di dalam nama Bapa. Enggak. Kau sembuh, hai Lazarus, bangkitlah ya. Lazarus dibangkitkan, udah mati 3 atau 4 hari. Lazarus keluar. Saat itu juga ya, Yesus tidak bilang di dalam nama Bapa, tidak ada. Karena Yesus dan Bapa satu. Yesus adalah firman yang menjadi manusia ya, sehakikat dengan Bapa. Kita sehakikat dengan siapa? Ya kita sehakikat dengan manusia. Cuman kalau kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, ngerti ya? Sama saja contohnya, kalau seorang presiden mempersilahkan seorang anak kecil untuk naik mobilnya presiden. Wah, seolah-olah dia adalah presiden. Bukan ya, tapi presiden mempersilahkan seorang anak kecil untuk naik ke mobilnya ya. Yang presiden tetap si presiden, tetapi anak kecil itu diberikan izin, diberikan kuasa untuk ikut masuk naik mobil presiden, seolah-olah jadi presiden ya. Tapi bukan. Demikian juga Petrus ya. Petrus diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tapi Petrus bukan Tuhan.
Nah, Yesus adalah Tuhan. Itu dia. Sudah banyak mukjizat yang Yesus lakukan, tapi manusia masih juga seperti Firaun, tidak mau percaya. Bagaimana? Percayalah, nggak ada lagi di dunia ini, di bawah langit ini, nama di mana kita bisa disembuhkan, bisa kita diselamatkan, hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus. Yesus Kristus. Nggak ada nama lain dah. Mau nyebut Tuhan-Tuhan mana yang terserah. Nggak ada lagi. Anda meraba-raba seperti kegelapan ini ya. Mereka meraba-raba ya. Meraba-raba di dalam kegelapannya. Meraba kegelapan ya. Jangan meraba-raba ya. Kita melihat yang terang. Yesus itu terang. Dalam Yesus kita tidak meraba-raba. Kita melihat terang. Kita jalan bersama terang. Siapa itu? Yesus, Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Jadi jangan seperti Firaun, mengeraskan hati. Kita lembutkan hati. Kita terima teguran Tuhan. Bayangkan, udah 9 tulah. Ini tulah ini adalah teguran. Segera sadar sebelum nanti yang ke-10. Apa itu yang ke-10? Yang 10 itu jauh lebih berat lagi. Jadi kita juga ya, kalau sudah ditegur berkali-kali, segeralah ya. Kalau enggak nanti makin parah teguran Tuhan ya. Yang ke-10 nanti datanglah kematiannya. Jadi hati-hati, segeralah melembutkan hati. Kalau hati kita masih rasanya susah untuk lembut, minta Tuhan supaya Tuhan tidak mengeraskan hati kita, tetapi melembutkan hati kita. Minta Tuhan, Tuhan, lembutkanlah hatiku, berikanlah hatimu untukku, berikanlah hatiku seperti hatimu yang lembut, lemah lembut, seperti Tuhan Yesus. Lalu terucaplah oleh Firaun, sudah 9 kali, kamu pergi, awas, jangan lihat mukaku lagi. Sebab kalau engkau datang lagi, engkau akan mati. Ya benar, akhirnya dengan perkataannya itu ya, akan datang kematian ya. Lihat nanti, Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan tulah yang terakhir, yaitu tulah yang ke-10 di video berikutnya. Jadi pastikan ikuti terus video ini. Jangan lupa di klik like. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.